Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Varian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang puisi rakyat. Kali ini puisi rakyat bagian 2. Kalau di video sebelumnya bagian pertama kita sudah belajar bagaimana mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat dan menyimpulkan isi pesan dari puisi rakyat. Sekarang kita lanjutkan ke bagian 2-nya, yaitu menelaah struktur kebahasaan puisi rakyat dan mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pesan dalam bentuk puisi rakyat. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama itu bagian C, menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. 1. Struktur dan kebahasaan pantun. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pantun. Struktur dalam pantun terdiri atas bait, jumlah baris, jumlah kata, jumlah suku kata, sampiran dan isi, serta rima atau bunyi akhir setiap baris. Pada video sebelumnya juga sudah dijelaskan apa itu bait, ya, apa itu baris, kemudian apa itu rima, ya. Lalu kebahasaan dalam pantun memiliki ciri, yaitu menggunakan kalimat perintah. Jadi ciri pantun adalah kalimat perintah, ya, kebahasaannya. Contohnya, rajin-rajinlah sholat agar selamat di akhirat. Nah, itu contoh kalimat perintah, ya, dalam kebahasaan pada pantun. Oke, di sini ada contoh, ya, ada pantun. Di sini ada beberapa bait. Bapak akan jelaskan dulu bagian-bagiannya atau strukturnya, ya. Di sini ada bait pertama, ya. Nah, bait itu seperti yang sudah Bapak jelaskan pada video sebelumnya. Dalam satu bait itu terdapat 4 baris. Jadi 1, 2, 3, dan 4, ya. Jadi 4 baris ini. Maka ini disebut bait. Jadi sebuah pantun itu harus berisi 4 baris dalam satu bait, ya. Ini bait yang pertama, ini bait yang kedua, ini bait yang ketiga. Kemudian di sini ada baris yang tadi Bapak bilang, ini baris, ya. Lalu di sini ada sebuah kalimat larangan. Jangan kau berbuat seenaknya, itu adalah contoh kalimat larangan. Kemudian di sini ada sampiran, ya. Jadi baris pertama dan baris kedua, ya, di situ disebut sampiran, ya. Baru di baris ketiga dan keempatnya disebut dengan isi, ya, isi dari pantun. Oke, kita lanjut. Nah, di sini masih ada 2 bait lagi. Di sini ada contoh kalimat perintah. Isinya adalah patuhi Undang-Undang Dasar, wujudkan nilai luhur Pancasila. Ini adalah kalimat perintah. Kemudian di bait kelima ada kalimat ajakan. Bunyinya, Undang-Undang Dasar sumber hukum, mari kita bersama menaatinya, gitu, ya. Jadi itu adalah kalimat ajakan. Oke, berikutnya pantun mengalami perkembangan yang dinamis. Jadi pantun tidak selalu sama dengan contoh pantun sebelumnya, ya. Di sini ada pantun Karmina dan Talibun namanya. Pantun di bawah ini nih disebut pantun kilat atau Karmina. Ya, jadi mirip-mirip dengan gurindam, ya. Tapi ini masih dalam pantun, ya. Oke, juga ada selain Karmina atau pantun kilat, ada juga pantun Talibun yang berisi 6 atau 8 baris. Jadi bukan 4 baris lagi, ya, tapi dia berisi 6 baris atau 8 baris dalam satu bait. Itu namanya pantun Talibun. Oke, kita masuk slide berikutnya, yaitu nomor 2, struktur dan kebahasaan gurindam. Kalau tadi pertama struktur dan kebahasaan pantun, sekarang struktur dan kebahasaan gurindam. Nah, struktur dalam gurindam, ya, ini bait, baris, jumlah baris, jumlah kata, jumlah suku kata, isi serta rima. Ya, gurindam tidak memiliki sampiran, ya. Ingat, ya, teman-teman, gurindam tidak memiliki sampiran, tidak seperti pantun. Maka semua baris gurindam adalah isi. Kebahasaan yang digunakan dalam gurindam adalah menggunakan kalimat perintah. Jadi lebih banyak dalam gurindam itu yang paling sering digunakan adalah kalimat perintah. Nah, ini contohnya, ya. Ini adalah contoh gurindam. Jadi ini ada gurindam bait pertama hanya 2 baris, ya. Kalau pantun itu satu bait 4 baris, kalau gurindam itu 1 bait 2 baris. Jadi ini adalah bait sekaligus isinya, tidak ada sampiran di sini, tapi langsung isi. Nah, ini disebut baris. Kemudian ini disebut dengan rima. Di sini ada ujungnya, ya, kuping, ujungnya ping, dan sini damping, ujungnya juga ping. Ini disebut rima atau bunyi akhir kalimat, ya, atau baris yang sama, pengulangan. Oke, kita lanjut. Oke, selain itu juga ada yang disebut dengan gurindam berangkai.
Gurindam berangkai memiliki kata yang sama di setiap baris pertama baitnya. Jadi kita lihat di sini contohnya. Di sini ada kata barang siapa di baris pertama, lalu di baris berikutnya nih sama juga ya, ada kata barang siapa. Lalu di sini ada kata jika dan di bawahnya juga ada kata jika. Ini adalah contoh gurindam berangkai. Oke, yang ketiga, struktur dan kebahasaan syair. Struktur dalam syair yakni bait, jumlah baris, jumlah kata, jumlah suku kata, isi serta rima. Kurang lebih sama dengan gurindam ya. Lalu syair ini tidak memiliki sampiran. Semua baris adalah isi ya. Jadi sama dengan gurindam nih, berbeda dengan pantun ya. Ada sampiran dan ada isi. Jadi kalau gurindam dan syair semuanya adalah isi. Lalu kebahasaan yang digunakan dalam syair adalah menggunakan kalimat perintah. Ya, sama dengan gurindam. Di sini ada contohnya, contoh syair. Bisa kita lihat ada 2 bait ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini rimanya adalah atau sajaknya adalah a ya. Di sini ada ujungnya sini an, dan di sini juga an, bawah an, di sini juga an ujungnya ya. Jadi sama. Yang bawahnya juga nih bait kedua, ujungnya sar semua sama ya. Jadi ini rima pada sebuah syair ya. Nah, kita lanjut ke poin nomor 4, yaitu penggunaan konjungsi pada pantun, gurindam, dan syair. Ada 3 jenis kebahasaan yang digunakan dalam pantun, gurindam, dan syair, yaitu kalimat perintah, larangan, dan saran. Biasanya paling sering ada 3 jenis kebahasaan ya, yaitu kalimat perintah, kalimat larangan, dan kalimat saran. Selain itu, pada pantun ya, pada gurindam dan syair banyak juga digunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu kata sambung ya. Konjungsi yang paling sering atau kata sambung yang paling sering digunakan adalah kata kalau, jika, agar, dan karena itu. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh konjungsi jika dan kalau. Oke, kita bisa baca di sini. Saya tentu senang sekali menceritakannya jika kamu mendengarkannya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, negara akan aman kalau hukum ditegakkan. Nah, itu adalah konjungsi atau contoh konjungsi atau kata sambung dari jika dan kalau. Di sini yang kedua ada contoh konjungsi agar. Contohnya adalah saya berangkat ke sekolah pagi-pagi agar tidak terlambat. Ya, kemudian contoh konjungsi karena ya. Amri belajar dengan giat karena ia ingin menjadi pengusaha yang sukses. Nah, itu adalah beberapa contoh konjungsi yang ada dalam pantun, gurindam, dan juga syair ya. Oke, kita lanjut ke bagian D, mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pesan dalam bentuk puisi rakyat. Maksudnya bagaimana sih? Ya, maksudnya adalah mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pesan dalam bentuk puisi rakyat adalah membuat puisi rakyat berupa pantun, gurindam, dan syair. Jadi mengungkapkan gagasan, ide, perasaan, dan pesan yang apa sih yang kita ingin sampaikan gitu ya. Nah, kita tuangkan dalam bentuk pantun, gurindam, atau syair ya. Kalau kita punya gagasan tertentu atau kita mau menyampaikan sesuatu ya, misalnya tentang ayah ibu atau tentang persahabatan gitu, nah kita ungkapkan dalam bentuk pantun itu ya tadi ya, dengan gagasan atau ide kita sendiri. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam membuat pantun, gurindam, dan syair adalah struktur dan kebahasaannya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita lanjut, ini adalah langkah-langkah dalam membuat pantun. Beberapa yang harus kamu perhatikan adalah yang pertama, pahami struktur pantun. Nah, berikut ini adalah struktur pantun. Yang pertama, dalam satu bait harus terdiri atas 4 baris. Jadi kalau mau membuat pantun, pastikan kalau satu baitnya ada 4 baris. Kemudian poin nomor 2 baris pertama merupakan sampiran, kemudian 2 baris terakhir merupakan isi. Nah, yang keempat, banyak suku kata adalah 8-12 suku kata. Lalu bersajak AB, AB. Yang kedua atau B, tentukan topik. Jadi kalian harus menentukan topiknya dulu. Sesuatu yang ingin kalian sampaikan itu apa? Kira-kira apa saja yang ingin kamu sampaikan dalam pantun tersebut. Lalu yang bagian C, mulailah dari isi. Pertama buatlah isinya ya, bukan sampirannya dulu, bukan baris pertama dan kedua, tapi baris ketiga dan keempatnya lebih dulu ya. Kemudian yang D, carilah kata yang bunyi akhirnya sama.
Nah, di sini ya pemilihan katanya. Jadi kita akan mencari atau memilih kata yang akhirannya sama. Seperti tadi misalnya kasar, terus besar gitu ya, gusar dan lain-lain, itu yang akhirannya bunyinya sama ya. Misalnya selamat, lalu akhirat, sholat, seperti itu ya. Itu akhirannya akhir bunyinya sama. Oke, bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Jadi bunyi baris pertama misalnya sholat, ujungnya lat ya. Maka baris ketiga bunyinya juga harus sama, yaitu misalnya akhirat ya, at gitu. Nah, kalau bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Misalnya baris kedua itu sedekah misalnya. Lalu baris keempatnya misalnya mendapat pahala berlimpah gitu ya. Juga ujungnya, jadi sedekah dan berlimpah gitu ya. Jadi sama bunyi akhirnya ya. Harus diingat-ingat bahwa bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, dan bunyi akhir baris kedua harus sama dengan bunyi akhir baris keempat. Nah, itulah yang akan kita lakukan ya pada bab ini, membuat sebuah pantun. Nah, di sini ada pengembangan karakter. Jadi, dalam membuat pantun, hal yang harus dikedepankan adalah kejujuran. Ya, jadi kejujuran adalah hal yang paling utama ya, teman-teman. Jadi, kalau kita mau membuat sebuah pantun, misalkan itu adalah ungkapan isi hati kita sendiri ya, atau gagasan gitu, atau ide dari kita sendiri ya. Misalnya mau buat pantun apa, itu lahirnya dari pikiran sendiri, bukan contoh dari pantun orang lain gitu. Karena kalau karya pantun yang dibuat-buat atau meniru ya, atau contoh dari pantun orang lain gitu, tentu hasilnya akan tidak bagus ya. Kemudian rasa kepuasannya juga akan berkurang. Lebih baik menggunakan ide dan gagasan sendiri ya, teman-teman. Oke, sampai di sini penjelasan kali ini ya. Terima kasih. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan langsung atau bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.